Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Tidakkah saudara tahu bahwa Dia sangat menikmati penyembahan saudara? Dan kalau Tuhan berkenan, pasti ada sesuatu yang ajaib. Saudara, pagi hari ini kita akan membahas tentang memburu Tuhan. Inilah salah satunya kita memburu Tuhan. Artinya memburu Tuhan itu mengesampingkan semuanya dan membuat Dia menjadi istimewa dalam hidup kita. Wow, bayangin kalau saudara bertemu dengan orang-orang yang mengesampingkan semuanya dan dia mengutamakan saudara. Wow, dan Tuhan berkata, aku sangat puas dan menikmati penyembahanmu. Saudara terkasih, saya tahu beberapa orang capek, tapi Tuhan berkata, setiap jerih lelahmu menjadi sesuatu yang kuperhitungkan. Saudara, memburu Tuhan ada banyak sekali yang membuat kita dilepaskan dari segala yang menjerat kehidupan kita. Terutama kita akan keluar dari namanya perbudakan di jiwa, perbudakan di roh. Ketika kita memburu Tuhan, otomatis semua yang bukan daripada Tuhan, Dia tidak akan tahan. Waktu kami berangkat ke tempat ini, Elisa sedang ngobrol begini, Mami, dia cerita tentang siapa itu, komedi itu, Mongol. Mongol itu kan ex daripada pengikut gereja setan. Dia cerita gini, Mami, ternyata satu targetnya itu anak-anak muda. Tapi bukan berarti yang tua-tua itu enggak jadi target. Karena yang tua enggak usah ditarget akan otomatis. Karena sudah lebih dekat lubang kubur gitu saudara. Saudara terkasih, saya bilang itu memang benar. Anak-anak muda itu menjadi target Lucifer. Terutama apa? Dalam hal musik. Yang kedua, ternyata setan itu takut dengan pujian. Iya, memang. Tapi pujian yang bagaimana? Pujian yang berbobot, pujian yang punya kualitas roh Tuhan. Tapi kalau sekedar memuji, setan gak pernah takut saudara. Saudara perhatikan ya, kita ini harus, dalam hal ini saya tidak akan membahas tentang gereja lain. Tapi kita belajar mengamati dimanapun kita beribadah. Saya bukan bilang ini yang paling baik di Nafiri, tidak. Tapi di akhir zaman kita belajar menjadi cerdas rohani. Menjadi pribadi yang sangat-sangat punya kepekaan, kesensitifan untuk melihat kebenaran. Saudara terkasih, kenapa gereja seringkali ya kehilangan kuasa daripada hadirat Tuhan? Karena saya percaya orang yang berjumpa dan mengalami hadirat Tuhan, hidupnya itu diubahkan. Karena ketika kekudusan Tuhan melanda setiap pribadi, itu akan mengubah pribadi orang tersebut. Nah, tapi dalam pengubahan tadi butuh proses. Itu tergantung setiap pribadi yang meresponinya. Kalau dia meresponinya dengan sangat kuat, maka perubahan demi perubahan itu akan signifikan. Tetapi ketika dia bereaksi ya dengan sebuah pertimbangan, keberatan gitu ya. Misalkan contoh, waktu di ruang ibadah mengalami manifestasi Tuhan, wow menggebu-gebu. Begitu keluar di parkiran, saudara terkasih, yang terjadi di alam roh itu iblis sedang mengkomunikasikan sesuatu yang negatif, ujungnya itu membawa pengaruh yang negatif. Contoh,
Ketika keluar di parkiran, saudara ya, menemukan sesuatu yang buat dia nggak sabar aja, saudara. Tiba-tiba emosinya terpancing. Ya, begitu dia kesel aja sedikit, iblis akan membisikkan gini, tuh kan, memang tuh begini. Nah, gimana iblis tuh menghembuskan roh hati yang kesal, emosi. Begitu kau kesal, begitu kau emosi, terpancing kan, mengeluarkan sesuatu statement misalkan. Begitu celah itu datang, iblis ganti teror. Kamu sudah mengkotori kekudusan Tuhan. Blak, langsung gitu saudara ya. Karena apa? Berhasil tertipu, terjebak. Hati-hati saudara. Karena iblis itu paling gak suka kalau orang mengalami hadirat Tuhan. Dan sesungguhnya saudara, ketika ibadah-ibadah mulai dinaikkan pujian penyembahan, apalah itu saudara. Saudara perhatikan, kalau saudara di sekitar itu lebih banyak orang nyembah dengan sebuah passion yang benar-benar sama Tuhan, di tempat itu hadirat Tuhan ada. Tapi kalau lebih banyak yang bahkan main handphone, artinya gini, ketika di tempat itu tidak terlalu banyak orang yang melepaskan sebuah passion dengan Tuhan yang sungguh-sungguh. Nah, itu tanda tanya. Atau mungkin lagi jingkrak-jingkrak, wah semua heboh. Apalagi kalau anak-anak muda suruh jingkrak-jingkrak, wah. Tapi saudara setelah itu perhatikan waktu firman. Kalau waktu firman terus tiba-tiba ambiar semua. Satu semburat ke toilet, bolak-balik, satu main handphone, saudara perhatikan. Waktu firman dilepaskan. Apakah banyak orang-orang itu konsentrasi, fokus dengan firman. Atau banyak orang-orang yang habis jingkrak-jingkrak lemes. Terus sudah gak konsentrasi lagi ke situ. Nah itu dipertanyakan. Karena apa? Kenapa sih setiap kali ibadah itu harus ada pujian penyembahan dulu? Kenapa? Kenapa gak langsung firman? Kenapa? Karena untuk mempersiapkan hati. Membajak tanah hati. Untuk apa? Untuk dipersiapkan. Untuk dipersiapkan apa? Untuk dipersiapkan untuk ditabur benih-benih Tuhan. Lah kalau tanah hatinya lagi kesel, mangkel, marah, kecewa. Kepahitan. Benih sebagus apapun saudara enggak akan pernah bisa ditabur. Karena hatinya sudah membatu. Makanya perlu dicairkan dulu, perlu dibajak-bajak saudara. Dengan pujian dan penyembahan. Bahkan kenapa setiap kali worship penyembahan, orang harus sampai ngalami, dijamah, disentuh Tuhan supaya hatinya meleleh. Karena itulah penghiburan, kekuatan, kesejukan. Dan ketika hati ini sudah mulai seperti tanah yang gembur, disitulah firman akan lebih mudah ditabur. Nah saudara terkasih, seringkali saudara dalam pujian penyembahan, orang menganggap itu kalau nonton bioskop, oh itu masih sponsor. Film belum main. Jadi gini, nanti. Sudah datangnya terlambat, masih pergi ke tukang bakso, masih pergi tukang gorengan, masih lagi ke toilet. Sudah mau deket-deket firman, baru masuk. Bioskop sudah mulai. Saudara perhatikan, kalau orang model seperti ini, itu ndak ubahnya orang seperti ke Gunung Kawi. Karena apa? Dia hanya cari apa? Cari berkat. Supaya kalau ibadah tuh image-nya tuh diberkati. Jadi kalau belum ibadah tuh nanti terkutuk. Pernah nggak saudara kalau misalnya mau ibadah, nantilah masih puji-pujian. Loh, piye toh iki? Justru di pujian inilah menentukan engkau mendapatkan perkenanan Tuhan atau tidak. Kan setiap masuk hadirat Tuhan, masuk ke gerbang Tuhan membawa apa? Pujian.
Nah kalau pujianmu aja kau nggak bawa ke Tuhan, kau nggak ada pujian. Bahkan ketika kau masuk oleh leha-leha, konsentrasimu ke sana ke sini dan sama sekali hatimu tidak ada tertuju kepada Tuhan. Bagaimana anak Tuhan bisa diberkati, coba saudara. Sikap-sikapnya yang sombong, sikap-sikapnya yang angkuh, bahkan tidak menghormati Tuhan. Saudara saya kasih tahu ya, hidup ini kalau tidak menghormati Tuhan, cuma satu jawabannya, terkutuk. Serius. Dan saudara bisa lihat kehidupan orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Lihat perjalanannya. Dan saya bilang ya, harta itu bukan jaminan. Tapi bagaimana kebahagiaan batin pribadi orang tersebut? Apakah dia benar-benar bahagia? Apakah dia benar-benar mengalami kedamaian Tuhan? Mengalami surga di dalam keluarganya? Karena banyak orang-orang yang kaya, kesepian dan ujungnya pengen mati bunuh diri. Harta berlimpah tidak menjamin. Tapi kenapa tukang sayur cuman makan setiap hari sama tahu, tapi bahagia banget. Saudara terkasih, saya tadi lagi nyembah, Tuhan ingatkan saya. Saya dulu masih belum merit sampai merit. Saya ini punya kebiasaan tidak bisa lepas telinga saya dari yang namanya mendengar pujian. Jadi kalau saya kemanapun, ngerjain apapun, saya pastikan ada radio yang saya bisa dengar suara sangkakala. Kalau zaman dulu kan kita mau dengar pujian itu jam-jamnya tertentu, betul ya Bapak Ibu? Cuman radio sangkakala, terus baru gitu baru ada Bahtera Yuda. Terus baru Betani, baru Nafiri. Nah Nafiri ini lumayan sampai jam 12 malam. Jadi saudara terkasih, kalau sudah sangkakala, pujian, firman. Saudara, kalau saya lagi nyuci baju, itu saya bawa ke tempat cucian, kompo saudara. Jadi itu saya tarik kabel dari sana sampai ke sini, sampai suami saya gini. Ini cuci nyemplung sumur ini. Nanti kalau saya mau bersihin kamar mandi, saya bawa lagi kompo itu saudara. Taruh di tangga sebelah kamar mandi, sudah sambil kosek kamar mandi. Sampai suatu kali suami bilang ini susu wedian. Kesal suami saya. Karena itu dibawa kemana, masa bawa lagi komponya. Kalau saya dibelikan, sampai suami saya beliin saya tuh radio kecil. Saya bilang gak enak suaranya, gak bom dem gitu saudara. Kan gak mantap gitu saudara ya. Pokoknya kan bisa denger ini bahaya ini. Om bawa kemana-mana. Saudara, stop pipi, ini hiburanku cuma satu-satunya. Bahkan jaga toko saudara. Sekeliling ini orang-orang Inggris. Tahu Inggris Timur saudara? Dan saya kalau suruh jaga toko tuh harus style pujian, sangkakala radio. Ketika suami saya lewat dikecilin. Nanti saya lewat besarin lagi terus gitu. Sampai kami ini ribut hanya perkara volume radio. Suami saya ketakutan. Nanti ke tetangga kanan kiri. Wis topi ini kan punya kita. Kalau mereka marah sini tak ada panik. Emangnya ganggu apa? Jadi saudara kasih. Di toko pun itu selalu nyala. Kalau doa malam saudara. Zaman dulu saya ke Betani ke Manyar. Saya udah gak peduli kalau udah hari Kamis, padahal besok kerja. Makanya tadi gara-gara kesaksian Bu Jenny bilang kerja, saya ingat masa lalu. Saya juga kalau Kamis pulang doa malam, pagi jam 4, jam 5 langsung mandi. Gak pakai tidur, tapi juga gak tidur di kantor saudara. Dan Tuhan bilang gini, hari ini itu yang kau hasilkan Dulu kau suka memburu aku di pujian. Saya ini kalau nyembah, masuk kamar jam 9 sampai jam 2 pagi. Suami saya bilang gini, mulutmu tuh enggak capek. Karena badan enggak bisa tidur saudara. Masih anak-anak saya kecil-kecil itu. Dan saya itu kan dulu kamarnya terbatas saudara. Jadi kalau misalkan saya mau dengar
Nafiri FM, kan itu jam 12 itu firman toh sebelum mau tutup gitu. Saya tuh sampai dengar kecil-kecil gini, mojok gitu, mojok kayak orang pacaran bener-bener saudara. Lampunya kiap-kiap gitu saudara, harus dimatiin karena mengganggu suami saya. Dan satu kali ketika saya seperti itu Tuhan bilang gini, kamu tuh bikin aku jatuh cinta. Dan itu audible banget. Dan saya masih nggak ngeh. Dan waktu tadi kita nyembah, Tuhan bilang gini, ini dari hasil yang dulu kau kerjakan, memburu aku di pujian. Jadi telinga saya ini nggak bisa kalau nggak dengar pujian zaman dulu. Apalagi kalau udah lagu-lagu baru, saudara nyuci ini sabunan langsung saya cuci jebret gitu ya. Saya ambil kertas, nyatet. Nanti kalau misalkan baitnya nggak selesai, PL. Waduh refnya ini apa ya tadi? Tunggu lagi lagu dulu. Satu kali lewat, waduh ambil kertas lagi. Tapi saudara, ternyata keribetan seperti itu Tuhan melihat gini. Aku melihat sedalam apa kamu mengejar aku dan mengasihi aku. Ternyata yang seperti itu tuh diperhitungkan Tuhan. Sampai saya ini punya banyak sekali kumpulan lagu-lagu rohani. Dan saya suka itu bikinkan satu album ya. Seperti zaman dulu tuh suka apa ya, ada kayak buku-buku yang agenda gitu ya. Waduh agenda saya tentang pujian tuh banyak saudara. Dan setiap kali satu lagu gitu ya, saya tanda tangan di situ, saya kasih tanggal. Seperti ada setiap memori-memori gitu saudara. Dan Tuhan ingatkan saya tadi itu. Jadi Tuhan tuh membongkar dulu masa lalu saya. Untuk satu lagu aja saya harus kejar beberapa kali. Habis gitu nanti kalau sangkakala selesai berita atau apa saya lari ke radio lagi. Seperti Betani itu kan nggak ada jedahnya, nggak ada iklan. Saya ke Betani. Jadi memburu Tuhan seperti kayak orang gila. Di tempat kerjaan, dimanapun saudara. Bahkan di perjalanan. Saudara segitunya saudara. Dan ternyata Tuhan bilang, ketika orang-orang yang memburu aku lewat pujian, lewat penyembahan, ternyata itu jalan mempersiapkan kita untuk menjadi orang-orang yang punya destiny besar. Yang kedua saudara, Tuhan itu sangat-sangat gampang diluluhkan, dilelehkan hatinya lewat kita nyembah. Jadi kalau sudah punya masalah, sudah enggak usah ngomong, Tuhan ini ya apa sih Tuhan, gak mari-mari utangnya Tuhan, kok ya nambah-nambah lagi ya Tuhan. Satu Tuhan bilang bertobat toh. Kamu harus memiris keuanganmu bagaimana. Jangan besar pasak daripada tiang, bertobat, berpadan. Yang kedua saudara, jadi orang yang mau dididik. Yang ketiga, wis toh gampang, ambil gitar, saya ini bisa gitar yo. Kunci terbatas, bukan kunci Inggris saudara. Ya wis itu aja saudara. Tapi dalam keterbatasan saya suka nyembah Tuhan. Kalau saya ngalami masalah yang ruwet buat saya, tembok tebal Yeriko, saya cuma ambil gitar nyembah. Ketika saya nyembah, memang masalah belum selesai. Tapi di roh itu ada satu kelegaan, di roh ada satu kekuatan, di roh ada manifestasi hikmat, di roh ada hal-hal yang ilahi yang Tuhan terus tanamkan, sahamkan di hidup saya. Sehingga lewat masalah itu sebetulnya kita sedang diimplementasi dengan Roh Kudus. Jadi kalau nggak ada masalah, kurang afdol saudara. Tapi ya jangan tunggu ada masalah, artinya gini loh. Kalau kita suka nyembah Tuhan, dan dalam penyembahan itu saya nggak pernah nyanyi itu dengan pikiran yang kosong. Selalu apa yang saya nyanyi, setiap kata saya imajinasikan. Setiap kalimat saya imajinasikan, saya hidupkan dan bahkan saya sharingkan dengan Roh Kudus. Makanya setiap ada lagu-lagu misalkan kayak Bapa Sentuh Hatiku atau apa. Selalu ya saudara, Tuhan itu gini, suka mancing saya gini. Menurut kamu, orang menciptakan ini, yang menciptakan itu ngalami apa sih? Dan di situ awalnya saya belajar mendeteksi roh lewat pujian. Jadi saudara kasih, dan kalau Tuhan menyingkapkan itu,
otak kita pikir gini, gak mungkin lah. Apalagi kalau lagu-lagunya Jeffrey S. Chandra gitu ya. Selalu Edward Chen. Selalu saudara, itu kalau Tuhan sudah membukakan, saya gini, masa sih? Masa sampai satu kali saya dengar sendiri kesaksian. Saya dengar sendiri dari, pokoknya saya selalu dengar info-info yang ujungnya tuh meneguhkan apa yang pernah saya dapat. Jadi Tuhan dalam intinya gini, orang itu bisa melepaskan, membuat syair lagu. Kalau orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, bedanya apa saudara? Di lagu itu bicara perjalanan hidupnya pertama. Yang kedua, di lagu itu bicara tentang seberapa dia punya hati yang mengasihi Tuhan. Ketaatan yang kelihatannya bodoh-bodoh gitu saudara. Dan yang ketiga, orang yang sampai dikasih Tuhan seperti pewahyuan melalui lirik-lirik lagu adalah sesungguhnya orang yang punya spesial di mata Tuhan. Dan saudara terkasih, dan Tuhan bicara sama saya gini, aku mau kau bukan menciptakan lagu bagiku, tapi kau menciptakan setiap mazmur yang menyentuh setiap orang. Menciptakan mazmur yang menyatakan kedalamanku pada seseorang. Jadi saudara terasih, ketika kita ini bergaul dengan pujian dan penyembahan, kita ini seperti dibawa ke ruang khusus VIP dan dia akan membahas, mengupas semua yang bicara tentang di dalam hati, hasrat, kerinduan, cinta, bahkan kedalaman-kedalaman yang ujungnya membuat kita mengerti pikiran Kristus. Saudara terkasih, sekali lagi, kalau kita ini membiasakan hati kita bergeming untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Itu juga sama seperti kita ini ngobrol sama Tuhan. Seperti kalau ada sinetron itu tersanjung episode berapa gitu saudara ya. Dan ujungnya nanti menjadi sejarah perjalanan yang setiap tingkat demi tingkat kau punya sejarah dengan Tuhan. Mari saudara cintai penyembahan. Ketika kau menikmati sebuah penyembahan, kau juga bisa merasakan sebuah alam roh di surga itu dengan sangat-sangat bebas. Mari saudara, sampai kau bisa melihat apa sih yang ada di surga itu. Keindahan tamannya seperti apa. Bahkan maaf kata, di tempat sidangnya Tuhan, saudara, di surga itu ada ruang yang namanya sidang ilahi. Itu akan menentukan seseorang mendapatkan perkenanan, mendapatkan kemenangan, mendapatkan kemuliaan. Contoh kalau di Alkitab. Ketika Saul mulai tidak setia, disitulah dia sering kali berbuat kesalahan. Dan disitulah Samuel mulai kesel. Dan Tuhan bilang gini, kenapa hatimu marah? Sebetulnya dia bukan berontak dengan kamu, tapi dia berontak dengan aku. Dan disitu terjadi diskusi antara Tuhan dan Samuel. Jadi singkat cerita, punya cerita. Tuhan bilang gini, enaknya ya apa ya? Terus Samuel bilang gini, iya ini semakin lama semakin kurang ajar nih orang. Gak setia, lupa diri. Itu terjadi diskusi, itu namanya sidang ilahi. Dan ujungnya Tuhan memutuskan gini, oke, aku akan menggeser Saul dan aku akan memakai Daud untuk menggantikan. Nah saudara terkasih, dan ujungnya Samuel itu disuruh mencari Daud. Walaupun Samuel awalnya gak tahu siapa Daud. Tapi Samuel dapat mandat, cari anak-anak Isai. Di dalam ketidakmengertian, sebetulnya ini akibat diskusi dia dengan Tuhan. Melahirkan sebuah keputusan,
dipersiapkanlah Daud. Dan pada saat Daud diurapi, dia memang belum jadi raja. Tapi Tuhan sudah menetapkan kapan Daud ini akan naik. Karena Tuhan sudah tahu Saul bakal terlempar, Saul bakal tetap jadi berkhianat. Artinya gini saudara, setiap kita, kalau Tuhan kasih kita kesempatan, jangan kita ini bermain-main dalam anugerah Tuhan. Meremehkan, tidak setia, mulai melenceng, mulai menjual Tuhan, mulai berkhianat, mulai seperti itulah. Dan ketika ditegur, diingatkan itu, gak mau dengar, mengabaikan, mengeraskan hati. Begitu kau jadi orang yang terus mengeraskan hati, saudara tahu, nanti di surga ada sidang ilahi yang akan membahas kau akan terus atau tidak. Siapa yang jadi penggantimu? Kalau enggak percaya, alami sendiri. Kalau sampai kau ditegur, kau enggak punya reaksi. Tunggu. Satu kali nanti kau akan dengar, kau akan lihat siapa orang akan menggeser kamu karena Tuhan. Ya, saudara terkasih, awal dalam penyembahan, saya lupa itu nyanyi apa gitu saudara ya. Dan tiba-tiba seperti ada ruang sidang seperti di dunia, tapi enggak seperti itu. Tapi gini, hakimnya cuma satu, tapi enggak ada pembela. Yang ada malaikat-malaikat. Dan di situ hanya ada Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Jadi gini saudara, Roh Kudus itu fungsinya apa, Yesus fungsinya apa, Bapa fungsinya apa. Dan di luar itu, di luar ini seperti ada gerbang-gerbang yang terbuka. Jadi gini, gerbang-gerbang itu kalau Tuhan berkenan ditutup, kalau Tuhan gak berkenan ditutup, kalau Tuhan berkenan dibuka. Artinya gini, suara-suara iblis, suara-suara Lucifer, suara-suara ya jenderal-jenderal setan lah intinya gitu ya. Dan ketika seseorang ini saudara ya dihadapkan dengan peradilan Tuhan, artinya yang diperhadap ini pasti orang-orang yang sudah dipakai Tuhan. Tapi karena enggak setia dan bla, terus dia mengotori hidupnya. Lama-lama kekudusan Tuhan menjadi pudar dalam hidupnya. Dan inilah, saudara, kalau yang sudah seperti ini pasti ada orang-orang yang berteriak. Pasti ada orang-orang yang berteriak. Dan teriakan ini sampai ke Tuhan. Saudara ingat peristiwa bangsa Israel yang di Mesir? Itu kan ada orang-orang berteriak. Dan disitulah surga itu sedang membuat sebuah keputusan. Saudara terkasih, dan waktu saya melihat secara nyata di roh itu, oh ternyata di surga juga ada seperti ini. Dan disitulah Roh Kudus itu ajak ngobrol saya. Ini loh kalau orang tidak setia, kamu lihat. Dia diadili. Dan saudara tahu nggak, Tuhan Yesus itu sebagai saksi apa yang dia lakukan. Dan Roh Kudus itu juga sebagai saksi, juga memberi report. Artinya gini loh, kalau orang ini perlu dibela, Roh Kudus akan bilang. Tapi kalau orang ini enggak perlu dan tidak bisa dibela, Roh Kudus diam. Dan saudara tahu, kalau sudah seperti itu, setan enggak akan ngapa-ngapain. Dia akan nonton saja. Sampai Tuhan mengetuk palunya. Dan ketika nanti misalkan seseorang yang mau diperhadapkan orang yang baru. Apakah ini orang layak? Nah di sini saudara. Ketika ada orang-orang yang disodorkan. Ya, dan menganggap ini layak atau tidak layak. Di sini Roh Kudus, kalau kamu selalu berbuat baik, taat, setia, Roh Kudus bilang gini, ini reportnya bagus. Karena dia begini, dan Yesus itu saksi dari semua apa yang dia lakukan. Dan saudara tahu, gerbang-gerbang yang terbuka itu suara-suara setan. Yang enggak terima, enggak bisa karena dia begini. Saudara tahu yang namanya anugerah. Kalau Tuhan sudah mencintai pribadi seseorang,
setan ngomong apapun ditutup pintunya. Itulah dalam sidang. Kalau saya misalkan lagi tiba-tiba di hati saya tuh ada nama seseorang. Dan saya tahu kalau orang itu terus bukan menghantui ya. Terus Tuhan ingatkan. Itu ada dua. Satu, dia lagi bermasalah. Kedua, Tuhan lagi menginginkan seseorang ini. Jadi saya akan tanya Tuhan, apa maksudnya ini? Misalkan dia bermasalah, pertama saya harus doakan atau saya datengin untuk beresin orang ini. Yang kedua, Tuhan lagi mau mempersiapkan orang ini. Dan ketika saya tahu dia lagi dipersiapkan Tuhan, berarti saudara, saya harus masuk di situ. Artinya apa? Saya masuk di situ dan saya akan bertanya, Tuhan apa yang kau mau saya lakukan? Kadang-kadang Tuhan ajak saya diskusi gini, menurut kamu orang ini bisa enggak dipercaya? Orang ini layak. Saudara, kalau kita sudah terbiasa bergaul sama Tuhan, firman Tuhan berkata, kita akan jadi sahabatnya Tuhan. Sampai untuk memutuskan sesuatu pun dia diskusi dengan kita. Dia tanya dengan kita. Contoh siapa? Abraham. Ketika Tuhan akan menghancurkan Sodom Gomora, Tuhan akan bilang, masa akan seperti ini aku enggak bilang sama Abraham? Saudara tahu, ada atau di Alkitab? Ketika Tuhan mau menghancurkan Sodom Gomora, Tuhan tiba-tiba nge, masa aku mau punya rencana segini, Abraham enggak tak kasih tahu. Itulah fungsi sahabat. Makanya kalau ada lagu tentang bicara sahabat, itu karena sudah ada chemistry antara kita dengan Tuhan dan kita. Dan kalau kita menjadi sahabatnya, segala sesuatu akan dibukakan buat kita. Dan sampai untuk memutuskan sesuatu pun, dia tanya sama saya, menurut kamu dia layak enggak? Dan saya punya guru yang nanya Roh Kudus. Dan saya cuma diam. Saya tanya Roh Kudus bagaimana. Roh Kudus enggak selalu membocorkan, tapi membuat saya mengolah dengan pikiran-pikiran Tuhan. Atau yang terakhir, saya lagi lihat seseorang ini, Tuhan kayaknya ini perlu kau tolong. Tuhan kayaknya ini bolehlah Tuhan kau bawa naik supaya lewat orang ini Tuhan ada satu kesaksian yang besar. Menjadi radiasi yang mengubahkan banyak orang. Nah, ini juga masuk sidang saudara. Jadi akan saya bawa nama seseorang di hadapan Tuhan. Dan itu bergumul sampai Tuhan hatinya berkenan dan dia menyatakan diri dan dia tanya, apa sih yang kamu mau? Dan disitulah terjadi suatu diskusi dengan Tuhan. Dan Tuhan cuma bilang gini, oke, kira-kira kamu bisa membuktikan atau dasarnya apa kamu mau dia naik. Dasarnya dulu. Satu, saya selalu punya alasan. Tuhan, orang ini tulus. Dia memang bukan orang yang radikal banget dengan Tuhan. Tapi Tuhan, lihat caranya dia memberi, caranya dia berkorban, caranya dia rendah hati Tuhan. Hanya saja dia belum ngerti caranya bergaul dengan Engkau. Saya selalu punya alasan-alasan, punya dasar-dasar untuk saya bawa ke Tuhan. Tapi saya pernah, yang namanya satu orang ini morsal banget. Banget. Ibarat orang yang gak takut Tuhan. Tapi setelah diselidiki, sebetulnya orang ini baik kok. Ini gak jahat. Cuman hidupnya banyak sekali luka. Nah, saudara, ini juga saya bawa ke Tuhan. Tuhan, dia bukan berontak. Dia bukan orang yang jahat. Tapi karena terlalu banyak luka di hatinya. Tapi kalau dia dipulihkan Tuhan, saya percaya pemulihan hidupnya akan membuat dunia, wow kok bisa ya? Kok bisa? Contohnya siapa saudara? Maria Magdalena yang punya dilepasin berapa roh dari Tuhan? 7 roh. Siapa lagi? Sakius pemungut cukai. Baik cinta duit saudara.
diubahkan Tuhan. Betul kan saudara? Ya Yudas itu ya cinta uang. Tapi Sakeus imbai cinta duit saudara. Kenapa? Buktinya dia jadi pemungut cukai. Kalau Yudas kan enggak. Paling-paling jual Yesus. Saudara, saya kadang-kadang suka cari orang-orang yang dunia bilang, oh iki rongsokan iki, rombengan, sampah. Saya belajar dari Tuhan. Tuhan tuh kan suka cari yang begitu-begituan. Nah ini namanya ngerti selera Tuhan. Kalau saya cari orang yang sudah bagus, dunia gak akan bilang wow gitu enggak. Tapi cari orang yang dunia bilang wis, ini gak ada harapan. Tapi di situ saya selalu bawa ke Tuhan. Karena saya tahu Tuhan juga punya selera yang seperti ini. Tapi ketemu orang sing otaknya terlalu pinter, terlalu jenius, sombong, begedut. Tidak selera Tuhan. Karena wangel saudara. Lebih mudah menghancurkan tembok Yeriko. Kalau ketemu sama orang-orang hebat itu susah. Karena terlalu jenius. Tapi kalau ketemu orang goblok. Istilahnya gitu. Tapi ada ketulusan. Ada kemauan keras. Ada hal-hal yang bisa dipulihkan. Itu akan jauh lebih menyenangkan Tuhan. Saudara, dalam hidup saudara juga harus bisa membawa keluargamu. Orang-orang yang di lingkunganmu, bawa ke Tuhan. Tuhan, aku tahu dunia bilang tidak mungkin ini berubah. Lento ini gak mungkin berubah Tuhan. Tapi aku lihat ada sesuatu masih bisa ini Tuhan, masih bisa. Kadang-kadang sini, Tuhan justru orang kayak gini nih Tuhan. Model rengsek, riak gitu loh saudara ya. Wes udah bagus-bagus sih. Tapi kalau dia berubah Tuhan, bukankah kau dimuliakan? Nah kadang-kadang kita harus bisa mengakali Tuhan dalam tanda kutip. Jadi saudara kalau ketemukan orang-orang brengsek di sekelilingmu, sodorkan ke Tuhan. Ya Tuhan, model brengsek ini Tuhan dirubah. Nanti engkau dimuliakan banyak orang. Nah, ini contoh saudara. Bermula dari apa? Suka nyembah Tuhan. Suka muji Tuhan. Kejar Tuhan. Memburu Tuhan. Yang orang ini bilang gendeng. Ya toh? Misalkan hujan-hujan, banjir, bela nih kebetani. Sampai suami saya gini, itu loh banjir. Dulu kan pertemuan tuh banjir gak tanggung-tanggung segini saudara ya. Kok mau berenang tuh ya Pak? Bi baru banjir, bi belum hujan api. Yes, pusing aku lagi ngombe kamu ini. Tetap berangkat saudara. Tapi saya tuh harus memastikan suami saya ikhlas. Kalau belum ikhlas saya enggak berani. Jadi ya saya kejar terus. Boleh ya Pi? Boh. Boleh ya Pi? Sakar boh. Nanti saya bikin apa ke belakang. Kasih lagi. Pi ini Pi. Gak usah. Tolong toh Pi. Jamnya jalan terus. Aduh Tuhan tolong. Sampai saya pernah berlutut cium kaki saya. Suami saya. Pak aku tak cari Tuhan ya. Dulu kan waktu kita ketemu, saya memang sudah hamba Tuhan toh papi. Nah papi enggak ngerestui saya enggak bisa pergi loh, nanti saya nangis di jalan. Dirayu saudara, sambil nangis. Tapi bukan buat senjata. Benar-benar tulus. Akhirnya suami saya, harus pergi yo. Tapi sudah telah setengah jam, enggak apa-apa saudara ya. Kan bukan dinafiri, telah dimarahi. Wah di perjalanan saya nangis saudara. Naik bemo saya sendirian saudara, serem. Iki nyampe enggak ya kira-kira. Wis tapi saya tampang saya tak gini. Pedih enggak kowe? Sopir kenek. Saudara, sering itu saya seperti itu. Udah masuk di gerbang gereja saya itu nangis. Kalau bisa duduk nyembah Tuhan, aduh Tuhan. Ini lebih enak daripada sego liwet. Lebih enak dari babi panggang.
Saudara, ketika kita tenggelam dalam hadirat-Nya, lewat setiap proses demi proses, ternyata di balik semua itu, Tuhan mau membuat kita menjadi orang yang membuat sejarah banyak hal. Nah sebab itu saudara terkasih, dan saudara tahu enggak, sepanjang saudara nyembah apapun yang ada ketiduran, yang gini itu aku tetap menikmati mereka. Karena apa? Mereka setia dan bertahan. Jadi nantikan besok sesuatu yang luar biasa. Amin. Pulanglah nanti dengan sukacita, pulang dari tempat ini terus menanti-nantikan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku akan menantikan Engkau di gerbang kemenangan besok. Ya, saudara terkasih, tapi pulang istirahat, atur kesehatan, vitamin, tetap urus di rumah, jangan tuh semua glemprakan saudara ya. Nanti kepala keluarga cari saya. Ya, saudara kembali lagi, kalau kita hidup di dalam penyembahan, pujian, mengasihi Tuhan, saya percaya, saudara perhatikan, tidak ada orang hidup dalam dunia penyembahan, tidak jadi orang yang hebat. Contoh Pak Niko. Siapa lagi saudara? Siapa? Kris Manusama. Orang yang kental dengan penyembahan selalu punya kepekaan yang luar biasa. Jadi saudara terkasih, mari. Tapi saya kasih tahu ya, jangan ngeroh-ngeroh tok nggak jelas. Menyembah senang, baca firman senep. Firman itu penting supaya engkau tidak bisa disesatkan. Karena banyak orang suka ngeroh-ngeroh, nyembah-nyembah. Siwara kata sandal baru. Sandal lawas pasti gak pernah baca firman. Saudara perhatikan ya, kalau orang bahasa rohnya kenceng melengking tapi bikin kita telinga sakit. Gak damai, pasti rohnya something. Ya, jadi saudara kasih, mari biasakan engkau punya habit seorang penyembah di dalam segala musim, segala keadaan, bahkan ketika buang air besar di WC, plung-plung tetap nyembah. Lepas di jiwa, lepas di daging saudara. Dan percayalah Tuhan gak akan jijik, dia enggak pengaruh. Tuhan enggak pernah pengaruh yang bau begituan. Tuhan pengaruh bau yang di sini tuh, bau. Saya ini pertama-tama buang air besar pengen nyembah. Tahan. Tuhan bilang nyembahlah, aku enggak terganggu. Beneran Tuhan, beneran. Tahun 87, serius. Lagi mau buang air kan, aduh kok hati ini pengen nyembah. Nuhan, dan cepet toh, dan cepet toh. Tuhan bilang gini, oh jombo suruh cepet-cepet tambah gak metu. Jadi Tuhan, kue nyembah-nyembah aja. Dan ternyata di saat saya nyembah ini lebih lancar. Ini serius loh, ini gak bercanda, ini beneran saudara. Ya saudara, jadi kita ini bangga loh punya Tuhan yang gak anak najis-najis ya, pokoknya kayak gitu saudara. Ya, jadi mari saudara terkasih, biasakan suka menyembah, maka kehidupan saudara akan luar biasa. Amin.